Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada malam ini, malam Sabtu tanggal tanggal 16 Maret 2004. Pada malam hari ini, malam Ramadan keempat ya, malam keempat. Mudah-mudahan kajian ilmu malam ini mengenai 3B9R. Sekali lagi saya ulas, 3B itu 3P. P pertama petapa, pangkat, dan pengusaha. 9R-nya itu 9 sumber rezeki untuk yang akibatnya, penyebabnya yang dibawa itu adalah 9 riyadhah. 3B9R itu adalah tahapan dari pertapaan seorang insan manusia sama Allah. Insya Allah akan dikasih pangkat berupa kedudukan yang mulia di dunia, juga dia hadiahi insya Allah sebagai pengusaha. Tapi tahapan-tahapan 3B itu harus dilewati melalui tahapan pertapaan 9 riyadhah. Saya ulas lagi. 1 itu takwa kepada Allah. Nomor 2 selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga yang kita bahas hari ini adalah ahli wudhu dan menjalankan sholat jemaah awal waktu. Jadi 3B9R malam ini para pemirsa sedaya akan membahas sholat jemaah di awal waktu dan ahli wudhu. Seorang manusia itu hakikatnya suci. Jadi kalau bisa selalu punya wudhu. Jika batal wudhu, lalu mengambil wudhu lagi. Hakikat dari mengambil wudhu ini adalah mensucikan diri dari fisik maupun batin, lahir batin. Saya punya cerita menarik untuk saya pribadi. Dulu waktu SMA, fisik saya itu banyak jerawat.
Tapi setelah dapat ijazah dari Romo Yai Muskoyum, dapat ijazah untuk tidak lepas wudhu selama saya kuliah di Malang, tidak lepas wudhu. Alhamdulillah wajah itu terang benderang, tidak punya, alhamdulillah berkat Allah, anugerah dari Allah, wajah tidak punya jerawat. Jerawat saya itu dulu besar-besar, bahkan dikasih wedak, dikasih alat intinya anti jerawat, tetap ada jerawat. Tapi alhamdulillah dengan berwudu sama Allah dihadiahi tidak punya jerawat. Mungkin itu bisa dipakai oleh anak-anak saya, adik-adik dan semua yang masih belum ahli wudhu. Banyak di buku pelajaran manfaat dari tidak lepas wudhu, tapi diantaranya yang paling utama adalah menjaga badan kita itu jasmani rohani bersih dari hal-hal negatif, insya Allah. Kalau mau tidur tetap wudhu. Nanti bangun walaupun punya hadas besar, tetap berwudhu. Itu mungkin di lain waktu untuk wudhu ini bisa kita kaji. Dan masalah bab wudhu itu banyak sekali di buku-buku atau di kitab yang membahas masalah wudhu. Ini kita bahas saja manfaat utamanya. Wudhu itu luar biasa. Selanjutnya untuk sholat. Sholat itu pada hakikatnya kewajiban bagi seluruh manusia. Awal-awal kita menjalankan sholat 5 waktu itu kewajiban. Setelah itu tahun 2000 sekian ya, saya dapat ijazah untuk sholat jemaah, untuk sholat awal waktu, tapi sambil lalu. Perkiraan tahun 2017 sebelum saya haji dari Romo Yai Gus Lutfi di Jember itu memberikan ijazah kepada saya untuk sholat jemaah di awal waktu. Begitu ada adzan, sholat jemaah di awal waktu. Pertama ijazahnya itu untuk sholat awal waktu dulu. Tapi setelah itu setelah 40 hari sholat tepat awal waktu baru ditingkatkan menjadi untuk sholat awal waktu berjemaah. Para rawuh sedaya, sholat jemaah itu lumayan berat kalau nggak biasa. Ya. Bahkan saya itu awal-awal setelah mendekati 40 hari ijazah itu hampir tidak ada orang. Tetap saya cari orang, bahkan istilahnya saya berani bayar anak kecil-kecil itu untuk jemaah sama saya. Alhamdulillah saya menunaikan ibadah haji sama istri saya. Selama di Mekah Madinah bisa berjemaah full. Mulai di pesawat saya berjemaah sama istri saya sampai ke Madinah, Arba'in, juga di Mekah, walaupun di hotel tetap sama Allah diberi kekuatan, diberi kekompakan untuk menjalankan sholat jemaah awal waktu. Ini pernah terjadi sama Romo Yai saya yang ada di Pati, Yai Saiful almarhum ya. Jadi waktu haji pertama beliau, saya ke sana itu ternyata haji beliau yang kedua. Beliau waktu saya datang pertama saya di sana, langsung beliau saya kebetulan ketemu sama beliau, cium tangan, dan kisah beliau satu ngomong gini, alhamdulillah saya di sana
bisa menjalankan sholat jemaah di Mekah Medina itu lengkap sama uminya, itu terus Romo Yai Saiful. Jadi pemirsa, waktu itu saya langsung berangan-angan di hati. Pemaya bilang kalau kamu bisa ke Mekah nanti usahakan bisa sholat jemaah di Mekah Madinah. Dan alhamdulillah terus Romo Yai Saiful, saya bisa sholat jemaah full di Mekah Madinah. Itu yang saya pegang perkiraan tahun 2001 saya sowan ke sana. Itu menjadi penyemangat bagi saya waktu menjalankan ibadah haji. Walaupun berat, saya sama istri itu menjalankan ibadah haji dan sholat jemaah selama di Mekah Madinah. Alhamdulillah berkat kekuatan dari Allah, berkat Allah semua saya menjalankan ini, dan mudah-mudahan selanjutnya kalau saya dan keluarga besar saya bisa ke sana Mekah Madinah, dan di sini diberi kekuatan, diberi jalan untuk bisa selalu bersolat jemaah tanpa putus. Ijazah ini saya ijazahkan untuk anak-anak saya, anak cucu saya sampai kiamat nanti juga. Dan saya dapat ijazah dari Romo Yai, guru-guru saya, dan saya minta izin, insya Allah juga berkat demi kemuliaan ibu saya, bapak saya, dan guru saya, kita ijazahkan juga untuk para pemirsa. Jadi banyak manfaat sholat jemaah, diantaranya insya Allah nanti rizkinya insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu pemirsa sedaya yang ada di sini. Mudah-mudahan penjelasan 3P9SR yang riadohnya itu syarat-syaratnya tidak boleh atau usahakan tidak lepas wudhu, dan sholat awal waktu jemaah itu istiqomah dilaksanakan sampai akhir hayat, sampai kiamat nanti. Insya Allah nanti berbuah menjadi buah yang manis, berubah pangkat, dan kita menjadi orang ahli surga dunia akhirat, wali alim kaya raya dunia akhirat, 9 dengan 9 sumber rezeki dengan ridho Allah. Jadi kalau nanti tahapan di bawah sebagai riyadhah 1, 2, ketiga ya, 1 takwa, nomor 2 selalu bersalawat kepada baginda Rasul, ketiga nanti ahli wudhu, juga sholat jemaah di awal waktu. Insya Allah nanti buahnya akan luar biasa, baik nanti di akhirat nanti walau ataupun di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.